Ahlan wa sahlan binujurikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. First of all, before beginning on my lecture, let's thank to God Allah Subhanahu wa Ta'ala for giving us blessing and guidance so that today we can gather in this room in good health and well-being. Second of all, salawat and greetings may always be poured out on our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, friends, and followers until the end of time. Hadirin yang saya hormati, keutamaan dalam sahur disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Anas bin Malik yang berbunyi, "Sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur terdapat berkah." Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan sahur yang pertama bagi umat Islam yang berpuasa adalah memperoleh berkah salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya. Hal itu diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya, walau dengan seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur." Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala permintaan hambanya ketika waktu sahur tiba. Momentum itu adalah berkah yang bisa diperoleh seseorang yang makan sahur sebelum berpuasa. Quran Surah Ali Imran ayat 17 yang berarti, yaitu orang-orang yang bersabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Keutamaan sahur bagi umat Islam yang selanjutnya adalah sahur merupakan waktu terbaik untuk dikabulkannya segala doa dan keinginan. Saat sahur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun ke langit dunia dan mengabulkan doa apapun yang dipanjatkan oleh hambanya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keutamaan lain yang bisa diperoleh dari sahur ialah termasuk dalam upaya meneladani sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan untuk sahur meski hanya dengan seteguk air. Hal itu disampaikan dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian bersahur meskipun hanya seteguk air." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan orang yang bersahur agar memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berdoa, "Semoga Allah menurunkan rahmatnya bagi mereka yang bersahur." Hadis riwayat At-Tabrani. Keutamaan ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran Surah An-Nisa ayat 30 yang memiliki arti, "Barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka." Quran Surah An-Nisa ayat 80. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Ahzab ayat 71 yang memiliki arti, "Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." Quran Surah Al-Ahzab ayat 71. Diriwayatkan oleh Ahmad,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersahur itu adalah suatu keberkahan, maka janganlah kamu meninggalkannya, walaupun hanya dengan seteguk air, karena Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Dalil mengenai keutamaan pembeda dengan kaum Yahudi dan Nasrani diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Selain memberikan banyak keberkahan, sahur juga membuat kebutuhan energi menjadi tercukupi, sehingga memperkuat fisik. Sebab asupan gizi saat sahur memberikan cadangan untuk beraktivitas selama menjalankan ibadah puasa. Sahur bisa memperkuat fisik ini ditegaskan oleh Imam Nawawi yang berkata, makan sahur amat jelas manfaatnya, yaitu semakin menguatkan dan menambah semangat orang yang berpuasa. Hadis riwayat Syarh Sahih Muslim nomor 7206. Mungkin sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.